Seperti halnya Rasulullah SAW yang membagi bulan Ramadan itu ke dalam 3 bagian. Awal Ramadan 1 sampai 10, pertengahan Ramadan 11 sampai 20, akhir Ramadan 21 sampai akhir Ramadan. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya membagi bulan suci Ramadan itu orang yang berpuasa ke dalam 3 tingkatan. Ini kita evaluasi kecil-kecilan, ringan-ringan. Kira-kira dari 3 tingkatan orang yang berpuasa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu, kita berada di tingkatan yang mana? Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali, saumul am, puasanya orang yang awam, kebanyakan orang melakukannya, ya, puasa kelas ekonomi, yaitu ibadah puasa orang yang hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Mungkin kita dulu masih ingat waktu SD mungkin puasanya ya seperti itu, yang penting nahan makan, nahan minum. Mungkin sampai SMP, mungkin sampai SMA juga masih seperti itu. Apakah ibadah puasa kita hari ini yang kita sudah berstatus sebagai ayah dari seorang anak, bahkan sudah berstatus sebagai kakek dari seorang cucu, masihkah ibadah puasa kita seperti itu? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Kalau masih, berarti masih ada kesempatan ini, ya, untuk 10 hari ke depan ini kita naikkan kelasnya. Inilah ibadah puasa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang mengaku, mengklaim dirinya berpuasa, tapi yang dia dapatkan bukan fadilah, bukan hikmah, bukan keistimewaan puasa Ramadan, tetapi illal ju' wal atas, yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Ini puasa tingkatan paling rendah, ya. Tingkatan berikutnya di atasnya adalah saumul khawas, yaitu ibadah puasa orang yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi seluruh anggota tubuh kita juga ikut berpuasa. Tangan kita ikut berpuasa, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, nandatanganin sesuatu yang fiktif, nandatanganin sesuatu yang dilarang, atau menggerakkan, apalagi mengambil, memindahkan sesuatu yang bukan haknya. Tangan kita ini, ya, tangan kita ini paling mudah bergerak. Kalau emosi tidak tertata, kadang-kadang di rumah kita mungkin pernah punya pengalaman masing-masing begitu, ya. Anak nggak salah-salah, istri nggak salah-salah, tiba-tiba ditempeleng, atau minimal tiba-tiba dipakai untuk nyubit, ya. Tangannya tidak ikut berpuasa, ya. Kalau tingkatan yang saumul khawas ini, ibadah anggota tubuhnya ikut berpuasa, tangannya ikut berpuasa, kakinya ikut berpuasa, tidak dilangkahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Matanya ikut berpuasa, tidak dilihatkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Astagfirullahaladzim, ya. Begitu. Mata ini paling mudah untuk melihat dan lain sebagainya. Apalagi sampai mata kita ini digunakan untuk menafsirkan sesuatu yang belum jelas, hanya melihat sepintas kilas sudah memberikan keputusan, hanya melihat sepintas kilas sudah menjustis, sudah mengambil keputusan. Mata kita ini begitu, Pak, ya. Telinga kita juga ikut berpuasa, tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya kalau ada orang lagi bisik-bisik tetangga, membicarakan kejelekan orang atau apa, itu akan lebih baik kita menghindar. Walaupun cara menghindarnya pun harus dengan sesuatu yang bohong umpamanya. Tidak apa-apa. Pas lagi kumpul-kumpul atau lagi berdua, bertiga, berempat, ada teman yang membicarakan kejelekan orang, memfitnah, menggibah dan sebagainya, kita ingin menghindar dari situ dengan alasan yang bohong boleh. Contoh, mohon maaf ya, saya ada kerjaan, padahal nggak ada kerjaan. Syukur-syukur menghindar dari tempat itu dengan sesuatu yang benar. Mohon maaf ya, ini saya harus berangkat ke tempat kerja. Mohon maaf ya, ini di rumah ditunggu sama anak-anak. Untuk menghindar agar tidak ikut terjerembab ke dalam diskusi pembicaraan yang bisa mempengaruhi kepada ibadah puasa itu. Seluruh anggota tubuhnya juga ikut berpuasa. Tingkatan yang paling tinggi adalah saumul khawasil khawas. Jadi kalau tingkatan yang kedua itu, kalau tadi yang pertama itu kelasnya kelas ekonomi ibadah puasanya, yang kedua barusan itu kelas VIP.
Tingkatan yang paling tinggi kata Al-Imam Al-Ghazali adalah saumul khawasil khawas. Puasanya orang yang tingkat VVIP. Ada VIP, ada VVIP. Yaitu ibadah puasa orang yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak juga hanya sekedar menahan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tetapi hati dan pikirannya pun ikut berpuasa. Ya, hati dan pikirannya juga ikut berpuasa. Kalau yang di kelas VIP itu kan mungkin lisannya tidak membicarakan kejelekan orang, telinganya tidak mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, matanya tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, kaki tangannya tidak digerakkan yang dilarang oleh Allah, tapi hatinya kadang masih terbersit hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hati ini paling susah, karena bisa jadi pas lagi apa saja yang kita lakukan ini pas lagi duduk di masjid begini, ya kan? Termasuk diri saya, pas lagi duduk di masjid begini, ngikutin majelis taklim, dengarkan ceramah, kajian kan bagus tuh. Tapi hati kita kemana-mana tuh. Kemarin tetangga si Anu tuh berbina begitu. Pikiran kita melayang kemana-mana yang dilarang oleh Allah. Hati kita udah tembus batas kemana-mana nih hati kita. Padahal sedang duduk di masjid, ya, dengarkan kajian, telinganya mendengarkan kajian. Penglihatan kita terfokus begitu, tapi hati kita kemana-mana ini. Kemana-mananya kalau hal-hal yang positif is no problem, tapi kemana-mananya ini kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pikirannya juga kemana-mana, hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Nah, kalau masih hati dan pikiran kita ini melayang kemana-mana untuk hal-hal yang negatif, maka itu berarti tidak masuk dalam kelas VVIP, saumul khawasil khawas. Agar kita masuk kepada tingkatan yang saumil khawasil khawas, yang kelas VVIP, maka hati kita dijaga dengan baik, tidak suudzon, tidak berburuk sangka. Nah, ini ya, pikiran juga begitu, dijaga, jangan sampai memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, memikirkan sesuatu yang jelek-jelek, ya, memikirkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pikiran kita juga ikut berpuasa, ya. Hal-hal yang semacam ini banyak diajarkan, mohon maaf, oleh guru kami Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Mun. Tahun 93 sampai 96 saya nyantri langsung sama beliau. Kalau kita sering mendengarkan hikayat, cerita, tarikh bahwa Rasulullah dicaci, dimaki, dihina dan lain sebagainya, sering kita melihat, mendengarkan kisah itu gitu ya. Tapi tidak melihat langsung. Kan begitu? Tidak melihat langsung, karena memang kita bukan di zaman Nabi dan lain sebagainya. Tapi ada kitab, ada ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada gus yang menceritakan tentang hal itu. Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah jauh meninggalkan kita 1400-an tahun yang silam. Lalu siapa yang menjadi contoh-contoh beliau berikutnya? Yang bisa kita lihat secara visual langsung umpamanya. Sabda Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama-ulama inilah yang walaupun tidak 100% gitu ya, tapi paling tidak ini yang menjadi mata rantai penerus perjuangan beliau, akhlak beliau, tindak tanduk beliau. Ketika saya nyantri di Mbah Maimun itu, bukan katanya, karena saya melihat langsung, merasakan langsung bagaimana di depan kediaman Mbah Maimun ini. Kediaman Mbah Maimun ini musola beliau, di belakang musola ini asrama santri, ya. Di sebelah musola beliau ini yang berhadapan dengan kediaman beliau, ada seorang tetangga wanita setengah baya, ya, yang setiap hari, Pak, bukan setiap hari, setiap jam itu mencaci maki Mbah Maimun, ya, dengan kata-kata yang tidak senonoh. Karena di situ bahasa Jawa, ini mungkin banyak yang ngerti bahasa Jawa, sampai kepada, mohon maaf, dalam bahasa kasarnya itu cancuk-cancuk segala. Itu seorang Mbah Maimun yang akhir zaman ini oleh para ulama-ulama diakui kezuhudannya, kealimannya dan sebagainya, menghadapi yang seperti itu, ya. Terutama ketika beliau kedatangan tamu. Kalau kita santri ini, ya paham aja lah, mungkin orang nggak sehat akalnya, mungkin begitu kesimpulannya. Tapi ketika tamu yang tidak tahu ini siapa, begitu ya, mencaci maki Bapak dengan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, teriak-teriak itu Pak, bukan bisik-bisik, teriak-teriak gitu. Bagaimana kemudian sikap seorang Mbah Maimun kepada tetangganya yang teriak-teriak seperti itu, mencaci maki dengan ucapan-ucapannya? Kalau santri udah gregetan, Pak. Udah gregetan. Ya, tapi ya
Ketika berhadapan seperti itu, hati Mbak Maimun itu nggak goyang sedikit pun dengan tetangganya yang bersikap seperti itu. Bahkan beliau memberikan kesimpulan dalam sebuah kehidupan orang itu, dirinya terhadap tetangganya yang seperti itu. Beliau menyatakan, ya aku ya orang luwih apik sangka Robiah tanggoku iku. Tetangganya namanya Robiah. Aku ini loh nggak lebih baik dari Robiah tetanggaku itu. Ya. Itu artinya bahwa hati beliau sama sekali nggak tergores sedikit pun dengan sikap, dengan tingkah laku yang dilakukan oleh seorang wanita tetangganya yang seperti itu. Aku ya ora luwih apik sangka ketimbang tanggoku Robiah. Aku ini nggak lebih baik dari Robiah tetangga. Bagaimana dengan diri kita, Pak? Ya, kadang-kadang perbedaan sedikit aja hati itu udah gerdek gitu. Hanya beda-beda masalah apa? Subuh pakai kunut, nggak pakai kunut, itu udah hati itu udah kemana-mana itu. menyimpulkan, menjustis, menyalahkan dan sebagainya. Padahal hal-hal yang seperti itu yang masih ada dalam toleransi, ada landasan keputusan hukumnya. Apalagi hal-hal yang sampai kepada yang tingkatannya seperti itu. Nah, hati beliau terjaga, betul. Ya, sedikit saya cerita tarik beliau ya. Ini ceritanya yang mengikuti, yang diajak oleh beliau mengikuti perjalanan beliau haji terakhir yang kemudian wafat di Mekah itu. Beliau karena sudah sepuh, pakai kursi roda, dorong. Begitu, pokoknya setiap sampai di Hajar Aswad itu beliau tanya, Cung, gue dulu apa Cung? Nang dure Hajar Aswad. Nah, sama santrinya yang dorong. Nah, kamu lihat apa di atas Hajar Aswad itu? Boten ninggalin nopo-nopo. Enggak bah, aku nggak lihat apa-apa. Dalam. Begitu nyampe di situ, tanya lagi, kamu lihat apa di atas Hajar Aswad? Enggak bah, nggak ada apa-apa, cuma lihat lampu aja. Putar lagi. Sampai putaran ke-7, ditanya lagi, kamu lihat apa di atas Hajar Aswad itu? Enggak bah, nggak lihat apa-apa. Itu loh, malaikat maut mentelingi aku. Itu loh lihat, malaikat maut melihat aku dari tadi. Itu H-1, Pak. H-1. Malam harinya itu Pak Maftuh Gabril, duta besar Arab Saudi saat itu santri beliau. Malam itu habis Isya sampai jam 2 malam itu si Maftuh Gabril ini di dalam kamarnya Mbak Maimun. Kalau sudah merasa kasihan, ini sudah sepuh, Mbak Maimun ini harus istirahat, beliau pamit. Saya pamit, Pak. Apa dawuhnya Mbak Maimun itu? Maftuh, kue tamuku terakhir bengi ini. Tamuku terakhir malam ini. Itu jam 2 malam. Jam 4:17 menit beliau wafat. Ya. Jam 4:17 menit beliau wafat. Sampai kira-kira gimana Pak kalau kita itu tahu mau mati gitu Pak? Ya. Lah ini saya mengambil kesimpulan, Masya Allah, betapa Mbah Maimun itu orang yang sedemikian berhadapan dengan tetangganya yang setiap hari teriak-teriak dengan kalimat kata-kata yang tidak senonoh, tapi hatinya tidak sedikit pun tergores. Nah, ini Barakallah, mempuasakan diri kita, hati kita, pikiran kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan jemaah rahimakumullah, sisa Ramadan yang tinggal 10 hari ke depan ini bisa menaikkan kelas kita. Kalau selama ini ibadah puasa kita di kelas ekonomi, ayo naikkanlah paling nggak 1 tingkatan ke kelas VIP tadi. Seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa. Kalau yang hari ini sudah kira-kira berada di kelas VIP, ayo kita naikkan lagi ke kelas VVIP. Ya, sehingga ibadah puasa kita ini betul-betul mengantarkan kita menjadi manusia-manusia paripurna, menjadi manusia-manusia yang la'allakum tattaqun. Tujuan ibadah puasa itu adalah agar kalian semua, kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Sekali lagi tidak ada jaminan diri kita ini akan hidup lagi Ramadan lagi. Maka kalau ini tidak kita gunakan sebaik-baiknya, maka itu akan bisa menjadikan diri kita, ibadah puasa kita justru tidak mendapatkan apa-apa. Ibadah puasa kita justru tidak memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, ayo evaluasi bersama-sama. Ya, nggak usah lihat tetangga kanan kiri, nggak usah lihat orang lain. Ya, fokus kepada diri kita. Kalau diri kita sudah, paling tidak fokus kepada istri keluarga kita yang serumah saja. Nggak usah ngurusin orang lain terkait dengan evaluasi. Karena evaluasi ini memang perlu kehati-hatian pada diri kita. Tidak bisa mengoreksi ibadah puasa orang.
Tidak bisa, kamu puasanya masih kelas ekonomi ya, ayo naik lagi. Agak susah seperti itu. Tapi kalau diri kita, keluarga kita, insya Allah akan ada sedikit jalan untuk memperbaiki dan mengevaluasi ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini pengantar saya jamaah terkait apa yang saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau memang ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan atau di luar tema. Kalau ada, oh ya silakan. Ada mic-nya nggak? Ada mic-nya? Mestinya disiapkan mic untuk fasilitas kayak gitu. Ya. Ya, monggo. Ya. Baik, apa yang saya sampaikan atau di luar tema, monggo ya. Ini pengantar saja dari saya. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tertarik dengan kita menggunakan hadis dari dalam sampai ini. Kalau sudah ada, kemudian yang mungkin kita harus berpikir sumber dari saya apa ya adalah bagaimana mengendalikan pikiran sama hati. Jadi itu sangat liar. Iya. Apapun yang kita lihat itu pasti akan sampai ke pikiran, sampai ke hati. Jadi semua baca itu akan terhubung sama hati, sama pikiran. Apalagi sama komunikasi itu tidak sekarang ini itu sangat susah. Yeah. Jadi bagaimana kita mengatasi? Ya baik, makasih ya. Bagaimana kiat-kiatnya? Ini istilahnya sama juga. Saya juga sedang dalam latihan ini. Saya bukan seperti seorang guru saya Mbak Bayu, tidak. Kelasnya masih jauh. Ya. Jadi kita sama-sama berlatih. Ya. Kita sama-sama untuk apa? Sama-sama berlatih, sama-sama terus berupaya untuk naik kelas itu. Paling tidak jamaah rahimakumullah, memang hal yang seperti itu tidak mudah. Tapi harus terus kita maintain, harus terus kita training, harus terus kita latih. Hal yang semacam ini untuk memperbaiki hati kita, pikiran kita, itu kan tidak seperti orang mengerjakan soal, bisa dilihat kan begitu. Ketika sudah berbicara hati, itu memang tidak ada penilaiannya kecuali diri kita yang melihatnya. Ya. Tidak bersuudzon, tidak berburuk sangka, tidak mudah untuk memvonis orang. Itu bisa dilihat dari sikap kita secara zahir. Ketika ada orang, ini contoh ya, seperti kalau saya kembalikan kepada bagaimana tarinya Mbak Maimun, ketika tetangganya itu melakukan sikap seperti itu, kira-kira kita melakukannya seperti apa? Kita kan enggak, yang sering kan ketika orang mencaci kita malah membalas mencaci. Ya. Ketika orang melempar kita membalas untuk melemparnya. Maka tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diteruskan oleh para ulama-ulama kita. Bagaimana Nabi ketika setiap subuh mau berangkat ke masjid, tiba-tiba di gang itu, kemudian selalu diludahi. Pokoknya tiap pagi langganan Pak, diludahi. Sampai suatu saat yang setiap hari pagi meludahi itu nggak ada. Ya, sahabat ini kemana? Si fulan itu kok nggak ada? Ya. Oh iya ya Rasul, si fulan itu lagi sakit. Rasul yang langsung datang kepada orang yang setiap hari meludahi itu sebagai bentuk jawaban bahwa diri kita, hatinya nggak tergores dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika ya dilatih seperti itu Pak, ketika ada orang yang kasat mata, si fulan itu memang aku katanya difitnah, aku pokoknya dibicarakan hal-hal yang negatif. Ketika dia berhadapan dengan musibah atau mungkin sakit, mau nggak kita datang ke dia? Gitu. Testisnya begitu. Mau nggak kita datang ke dia? Ketika kita diberlakukan secara negatif, bisa nggak kita membalas dengan positif? Gitu. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, justru kita membalasnya, rasain lu. Ya tidak lulus di situ kita Pak. Rasain lu. Tapi kita balas dengan itu. Cara paling mudah untuk menilai ketika seseorang itu melakukan yang negatif sama kita, kemudian kita balas dengan sesuatu yang positif. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah.
Jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk diri kalian. Wa in asatum falah, jika kalian berbuat jelek, ya perbuatan jelek itu akan kembali kepada diri kita. Maka terus kita latih, ya. Perlu waktu banyak, perlu banyak waktu. Ya, Mbah Maimun itu wafat usia 92 tahun. Dalam riwayat, suatu saat ketika di masa abahnya Mbah Zubair, seorang Mbah Maimun ya sempat mengeluh Pak, menghadapi kenyataan yang pada saat itu abahnya. Dalam riwayat Pak pernah, Pak, belum ada PLN Pak, belum ada PLN, tiba-tiba masih pakai lampu, bukan petromak, lampu teplok itu, ya. Tiba-tiba sama abahnya Mbah Zubair ini, Mbah Maimun itu disuruh mencari hutangan minyak, ya, untuk menghidupi lampu teplok yang mau dipakai saat itu. Kamu cari hutangan untuk menghidupi lampu teplok. Begitu diperintah begitu, mungkin saat itu usianya Mbah Maimun itu masih kecil lah, masih kecil. Begitu disuruh mencari hutangan untuk menghidupkan lampu teploknya itu, Mbah Maimun itu ngersino, aduh Mbah, jenengan iki lho, kiai gede kok ngeten Mbah. Panjenengan ini ayah, kiai besar, kok sampai seperti ini sih kehidupannya. Kok sampai seperti ini sih kehidupannya, ya? Untuk menghidupi lampu teplok aja harus hutang. Sama abahnya ini nggak dijawab dengan lisan, tapi beliau menulis sebuah kalimat langsung ditempel di atas pintunya itu. Ya, apa yang ditulis beliau itu manifestasi daripada ayat inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Jadi seorang Mbah Maimun, mohon maaf, saya harus berbicara beliau, tidak membicarakan yang lainnya, apalagi menceritakan Rasulullah yang memang kitabnya ada, tapi saya tidak melihat secara visual langsung. Beliau menghadapi yang seperti itu, nggak kok langsung di kelas atas begitu, enggak. Bahkan beliau ketika akhir hayatnya, ini ceritanya si Khaddam ini membawa satu koper uang, yang satu koper uang itu mata uang luar negeri semua. Menjelang H-1 beliau wafat, uang itu sudah bagi-bagikan ke jamaah di Masjidil Haram. Sampai sempat oleh askar di situ dilarang. Begitu dilarang membagi-bagikan uang itu, dikatakan sama si Khaddam ini, "Hada min Syekh Maimun Zubair al-Indonesia." Ini diperintah oleh Maimun Zubair Indonesia itu. Ada sang askar ini ikut bagi-bagikan duit itu. Ikut bagi-bagikan duit itu. Kurang lebih informasinya sekitar 4 miliar gitu loh. Ya, jadi kelas Mbah Maimun sampai seperti itu enggak langsung begitu, enggak pernah menghadapi seperti yang saya ceritakan tadi, yang sempat gelisah hatinya hanya gara-gara diperintah untuk mencari hutangan menghidupi lampu teplok. Jadi perlu latihan terus, perlu latihan. Maka kelas-kelas ini harus kita ikuti ya, seperti anak sekolah lah. Dulu kita di SD, naik ke SMP, naik ke SMA, terus begitu. Nah, kehidupan kita tidak perlu terlalu galau juga. Ketika hari ini mungkin hati kita belum sampai kepada tingkat, terus saja, terus. Nah, salah satu indikatornya ketika orang berbuat jelek kepada kita, mampukah kita membalas dengan kebaikan? Nah, itu aja dulu. Ya. Ketika orang, siapapun, teman atau keluarga kita di rumah atau siapapun melakukan kejelekan kepada kita, melakukan kedoliman sama kita, pertanyaannya mampukah kita membalas dengan kebaikan? Tapi ketika orang itu melakukan kejelekan sama kita, justru kita membalasnya dengan kejelekan, itu berarti udah nggak lulus di situ. Nah, itu ada indikator-indikator yang mungkin bisa kita lakukan, gitu ya. Baik, makasih. Yang lain silakan. Ada lagi di luar tema nggak apa-apa? Cukup mungkin? Oh, ini Bapak di depan. Ada 2, silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hutang. Jadi dengan sekarang ini kita bekerja bagaimana seorang benar kepada keluarga. Sekarang keluarga ini sebenarnya juga ada berbeda dalam memiliki uang. Nah, karena dia itu tinggal saudara yang kesulitan dan pengalamannya merasa juga di pengen bantu. Nah, tapi setelah dibantu yang ada malah berpikiran menarik. Mereka lebih galak daripada duit. Nah, ini kan jadi gimana ya? Kalau juga ada yang mau tanggi. Jadi kita mau ikhlas seperti apa, mau tidak ikhlas seperti apa, karena dulu itu juga jalannya ke hati lagi kan Ustaz. Itu juga kita bingung, karena kita lihatnya mereka juga bisa bahasanya glamor, bisa makan lebih,
Dan beberapa tersebut mereka sebenarnya tidak mau. Itu gimana cara meningkat kita, karena kadang kita juga dari mereka juga. Jadi pasti bingung kita ada rasa ya udah itu harus siapa. Iya. Ya. Baik, salam berkatu. Jadi pertama kewajiban kita ketika orang yang bersikap seperti itu, kewajiban kita mengingatkan. Ya jangan begitulah. Amdan ini kan udah luar biasa kehidupannya. Kalau tidak mau lewat kita ya lewat orang untuk membicarakan. Kalau nggak bisa lewat orang ya udah kirimin surat aja, siapa tahu dibaca. Jangan begitulah. Sampai kan lagi punya hutang. Kalau bisa ya hutangnya dulu lagi selesaikan. Itu secara fikihnya. Itu dilakukan mestinya dalam rangka agar dia sadar. Ini enggak malah menjadi dia mamanya. Ya itu udah kembali kepada diri kita. Ya. Kita butuh, sementara ini dia semena-mena, pada kehidupannya di atas rata-rata, bahkan glamor dan sebagainya. Ya udah, itu bagian daripada ujian yang yang ada pada diri. Ikhlas nggak kita menghadapi seperti itu? Hati kita teruji, lulus nggak ketika dihadapkan seperti itu? Kita lagi butuh, tapi dia kehidupannya glamor, dia kehidupannya mewah, ya. Tapi kok nggak mau menyelesaikan hutangnya kepada orang lain? Secara fikih harus ada yang mengingatkan agar dia tidak terbebani nanti ketika dia meninggal dunia. Untuk kita bersikaplah ya itu tadi, ujian hati kita akan diuji seperti itu. Ya. Maka ujung-ujungnya nanti ya udah ketika dia meninggal dunia dalam posisi dia masih punya hutang kepada kita, ikhlas nggak kita mengikhlaskan sekalian itu uang itu? Kalau memang tidak ikhlas ya secara fikih silakan berhubungan sama keluarganya. Almarhum punya hutang sama saya mas, ini loh buktinya, ya ada kwitansinya tanda tangan. Kalau mau diselesaikan ya monggo. Karena secara kasat mata dia mampu untuk membayar, hubungin keluarga baik-baik. Ya. Misalnya keluarganya yang beriman, kalau punya ilmu, punya dasar Islam, misalkan diselesaikan itu. Karena tadi disampaikan dia berada di atas kehidupan rata-rata. Tapi kalau umpamanya tidak mau, ya udah, diuji hati kita mau ikhlaskan juga. Gitu. Kalau kita mau ikhlaskan ya berarti kita lulus dengan ujian-ujian itu. Kalau nggak diikhlaskan, ya akibatnya kepada si almarhum, dan itu diri kita sendiri tidak lulus menghadapi ujian seperti itu. Jadi kembali kepada diri kita untuk memberikan tahapan-tahapan penyelesaian. Ketika tahapan terakhir pun tidak terselesaikan, baik secara fikih dan lain sebagainya, maka kembali kepada diri kita untuk mengikhlaskan atau tidak sampai hutang-hutang. Makanya betul ketika ada orang meninggal dunia itu sebelum berangkat atau ketika di kuburan ditanyakan almarhumah ini baik apa tidak? Baik, ya kan? Baik apa tidak? Baik, gitu ya. Padahal ada yang merasakan wah nggak baik itu. Sama saya ditagih utang aja mencak-mencak dia umpamanya. Tetap baik, itu nggak dosa mengatakan baik itu. Baik, dia sudah tidak melakukan sikap seperti itu lagi, karena sudah meninggal. Baik gak? Termasuk yang itu, udah tahu dia jawab baik apa enggak kira-kira. Ketika yang dihutangi juga ikut ke kuburan, kemudian ada yang menanyakan, almarhum ini orang baik apa tidak? Kalau yang diutangin tadi dengan sikapnya yang sudah sedemikian rupa, dia mampu, ya baik. Walaupun berat namanya mengatakan baik. Tetap baik orang seperti itu. Dia baik karena sudah tidak melakukan sikap seperti itu lagi. Termasuk, mohon maaf, kita lihat nih ada orang meninggal dunia. Wah, pekerjaannya udah tahu masyarakat di sini nih. Masyarakat di sini tahu kalau kerjanya mohon maaf umpamanya itu minum-minuman, mabuk-mabukan, mencuri, macam-macam pokoknya. Bapaknya ada yang bertanya ketika dia meninggal dunia, almarhum ini baik apa tidak? Jangan bilang tidak, begitu Pak. Tetap aja baik, walaupun kasat mata melihat, wah orang itu nggak benar, minum-minuman, mabuk, wah berjudi. Baik apa tidak? Baik. Baik apa tidak? Baik. Paling tidak baik karena dia sudah tidak judi lagi. Baik, dia sudah tidak mabuk-mabukan lagi, udah meninggal kok. Nah, gitu ya. Tetap persaksian kita itu ada efek positifnya untuk almarhum. Gitu ya. Bapak sini silakan. Kasih bunyi. Terakhir ya, terakhir. Itu mic-nya Pak, di belakang. Ya, terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah itu bisa gimana Allah itu? bisa tersenyum atau tertawa. Oh, Allah itu bisa tersenyum atau tertawa? Ya. Baik. Wah, ini pertanyaannya kelas tinggi kayaknya ini. Allah itu bisa tersenyum atau tertawa, ya. Salah satu sifat wajib bagi Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis.
Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya. Salah satu sifat Allah yang 20 itu adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan menggambarkan Allah itu tertawanya sama seperti kita. Oh, begitu enggak. Tapi sifat tertawanya Allah itu ada. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Tersenyum. Ya. Orang kalau tidak memiliki sifat kasih sayang kepada tetangga, kepada keluarga, kepada siapapun, termasuk kepada orang yang menyakiti kita, nggak mungkin dia punya sifat kasih sayang. Senyum. Orang merengut. Ya. Oh, begitu lewat kita punya teman tetangga merengut sama kita malah balas bukan merengut. Ada orang tetangga setiap ketemu sama kita itu selalu berpaling muka, tapi kita membalasnya Assalamualaikum. Gitu ya. Nah, sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah, sifat tersenyumnya Allah itu ada, tetapi tidak sama seperti senyumnya kita, gitu lah ya. Mau dibayangkan gimana? Tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan ciptaan. Jadi Allah itu bisa tersenyum ketika Allah melihat kita melakukan kebaikan, Allah senang. Allah tersenyum, tapi tersenyumnya Allah, senangnya Allah jangan disamakan, jangan divisualkan seperti senyumnya kita. Alhamdulillah, tidak bisa digambarkan seperti itu. Karena ini Allah memiliki sifat yang berbeda dengan makhluk. Begitu ya. Yang terakhir jemaah rahimakumullah, ada sebuah tip yang ringan yang diberikan oleh Gus Baha. Gus Baha ini teman seperguruan saya waktu di Mbah Maimun. Tapi saya sudah berguru sama beliau ketika di muhadharah tingkat 4 dan muhadharah tingkat 5. Jemaah rahimakumullah, ini tip dari beliau. Sanadnya langsung ini jelas. Mungkin sebagian jamaah sudah dapat di YouTube ya, tapi itu kan sanadnya nggak mutasil namanya Pak. Kalau ini kan sanadnya jelas, saya dari Gus Baha, jadi ngejelakan dari saya ya. Begini, upayakan setiap selesai sholat 5 waktu, sebelum kita keluar dari masjid, kalau kita sholat di masjid atau sholat di mana, itu tancapkan niat di dalam hati kita seperti sekarang nih, selesai sholat subuh. Tancapkan niat kita, ya Allah, aku ingin menunggu datangnya waktu subuh. Habis zuhur juga begitu. Ya Allah, saya menunggu datangnya waktu asar. Ini mudah Pak, tapi agak sering kita lalai untuk melakukannya. Padahal gampang sekali sebenarnya. Habis sholat asar begitu juga. Ya Allah, aku menunggu datangnya waktu maghrib. Habis maghrib, ya Allah, aku menunggu datangnya waktu isya. Habis isya, ya Allah, aku menunggu datangnya waktu subuh. Ya, tujuannya apa? Ketika interval waktu itu kemudian kita meninggal dunia, malaikat sudah mencatat si fulan jamaah Masjid Al Hidayah meninggal karena menunggu datangnya waktu zuhur. Contoh nih seperti sekarang kita ini, ya tancapkan dalam hati, ya Allah, aku menunggu datangnya waktu zuhur ya. Walaupun nanti ketika pulang interval waktu 6 jam ke depan mungkin melakukan kebaikan atau bahkan mungkin melakukan dosa. Ya, kan tidak menutup kemungkinan ngerasain orang, melihat maksiat, bahkan tangan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika dosa-dosa ini pas jam menjelang zuhur, jam 11 meninggal dunia, begitu. Ya. Malaikat ini berebut. Oh iya, si fulan itu meninggal tadi itu jam 6 ngerasain orang, jam 7 dia menjelek-jelekan orang, jam 9 lihat maksiat, jam 10-nya mencuri. Catatan kejelekan ada banyak. Tapi ada catatan yang dipakai pembelaan oleh ya Allah, ini loh hambamu ini ketika tadi itu mau menunggu datangnya waktu zuhur ya. Ya. Jadi meninggalnya husnul khotimah itu. Ya. Nah, ini jangan lupa, silakan dipraktekkan ya. Tapi ini perlu latihan agar ingat, ya Allah, saya menunggu waktu zuhur. Nanti habis zuhur begitu juga Pak. Ya Allah, aku menunggu datangnya waktu asar. Begitu seterusnya dan seterusnya, sehingga interval waktu itu kemudian kita meninggal dunia sudah ada catatan Pak. Catatan baik husnul khotimah. Walaupun interval waktu itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dosa dan sebagainya. Silakan dipraktekkan, itu mudah untuk kita lakukan. Tapi kalau tidak dilatih, ya mungkin kita tidak melakukannya hal yang seperti itu.
Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah, salah bila mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana wa latina biha idza nasuna wa raddu alaina inda hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.